Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aironi Zureda, SPSI MPSI Psikolog, dosen tetap program studi psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Wijaya Putra Surabaya. Dengan nomor NIDN 0710118702. Dan nomor NUP3 444-27-65666-237013. Sebagai wujud tanggung jawab dan dedikasi saya terhadap kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia, pada kesempatan ini saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau biasa disebut PDD sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Video ini dibuat dalam rangka mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek. Saya merupakan dosen di Fakultas Psikologi Universitas Wijaya Putra dan saat ini mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya psikologi sosial, modifikasi perilaku, dan asesmen kepribadian. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni psikologi sosial. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS yang mana terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktek di lapangan. Melalui pemaparan ini, saya ingin menunjukkan bagaimana proses pembelajaran yang saya rancang dan laksanakan untuk mendorong pemahaman konseptual sekaligus pengalaman praktis mahasiswa dalam memahami dinamika sosial. Untuk capaian pembelajaran meliputi: pertama, CPL 2, mahasiswa mampu mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan dengan menunjukkan semangat kewirausahaan sosial adaptif, kolaboratif, serta keterbukaan terhadap keberagaman sebagai wujud peran aktif dalam memecahkan persoalan psikososial di masyarakat. CPL 3, mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. CPL 6, mahasiswa mampu memahami dan melakukan prinsip-prinsip interview, observasi, tes psikologi, dan mengevaluasi kelayakan metode asesmen dan atau instrumen dengan mengikuti kaidah ilmiah dan atau psikometrik, serta mampu mengembangkan instrumen psikologi berlandaskan pada kaidah-kaidah teori tes klasik dan modern. CPL 7, mampu mengembangkan desain intervensi psikologi berdasarkan prinsip kode etik psikologi. Sedangkan untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain yakni CPMK 1, mampu memahami berbagai gejala psikologis individu, kelompok, organisasi, dan komunitas dengan menggunakan konsep dasar pengukuran dan teori psikologi. CPMK 2 mampu mengembangkan alternatif pemecahan masalah dan menerapkan intervensi psikologis non-klinis untuk mengubah perilaku individu, kelompok, organisasi sesuai dengan kode etik psikologi. CPMK 3 memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan prinsip dasar data literasi dan pelaporan secara ilmiah serta bebas plagiasi. CPMK 4 memiliki dan menerapkan sikap kepekaan sosial, menghargai perbedaan, nasionalisme, kemandirian, dan kewirausahaan dalam konteks akademik. Mata kuliah ini membahas secara komprehensif berbagai konsep utama dalam psikologi sosial, mulai dari pengertian, ruang lingkup, dan sejarah perkembangan bidang ini hingga metode penelitian yang digunakan dalam studi-studi psikologi sosial. Materi selanjutnya mencakup topik-topik penting seperti persepsi sosial, atribusi, kognisi sosial, identitas diri dan identitas sosial, serta hubungan antara sikap dan perilaku. Mahasiswa juga mempelajari proses persuasi, prasangka, konformitas,
kepatuhan, agresi, perilaku prososial dan altruisme, ketertarikan interpersonal, keintiman hingga dinamika hubungan antar kelompok. Sebagai bagian dari penguatan pemahaman konseptual, mahasiswa juga dilatih untuk merancang dan melaksanakan eksperimen sosial berskala kecil yang memungkinkan mereka mengamati langsung bagaimana teori-teori tersebut bekerja dalam konteks kehidupan nyata. Dalam menyusun materi ajar dan strategi pembelajaran mata kuliah psikologi sosial, saya merujuk pada berbagai literatur utama yang kredibel, baik dari sumber internasional maupun nasional. Sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman, saya juga mulai mengintegrasikan isu kekinian dalam pembelajaran, termasuk bagaimana fenomena sosial dipengaruhi oleh kecerdasan buatan atau AI. Sebagai literatur cetak, saya juga memanfaatkan artikel ilmiah serta berbagai materi berbasis video dan visualisasi data interaktif untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa. Saya percaya bahwa pembelajaran psikologi sosial harus terus relevan dengan perkembangan zaman dan mampu mempersiapkan mahasiswa untuk memahami dan merespon dinamika sosial yang kompleks. Perkuliahan psikologi sosial diselenggarakan secara luring atau tatap muka langsung dengan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran atau learning outcomes. Strategi pembelajaran dirancang secara aktif, kontekstual, dan partisipasif untuk mendorong keterlibatan mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan. Metode yang digunakan antara lain contextual instruction, yang mendorong mahasiswa mengaitkan teori psikologi sosial dengan realitas kehidupan sosial mereka. Ceramah interaktif berfungsi membangun landasan pemahaman konseptual, sementara diskusi kelompok difokuskan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikasi ilmiah melalui analisis kasus sosial yang relevan. Selain itu, mahasiswa juga dilibatkan dalam eksperimen sosial berbasis tugas proyek sebagai sarana pencapaian keterampilan analitis dan aplikatif. Misalnya pada topik konformitas, kepatuhan, atau prasangka, proses pembelajaran dilengkapi dengan asesmen formatif dan sumatif seperti tes pemahaman, tugas reflektif, dan presentasi hasil proyek, guna memastikan ketercapaian learning outcomes baik dalam ranah pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pendekatan ini selaras dengan bidang kepakaran saya di psikologi terapan, khususnya yang menyoroti dinamika individu dalam konteks relasi sosial dan keluarga. Sejak beberapa tahun terakhir, saya aktif melakukan penelitian yang berfokus pada isu-isu psikologis yang relevan dengan kehidupan masyarakat, seperti pemulihan dari relasi bermasalah, regulasi emosi, serta peran dukungan sosial dalam perkembangan remaja. Temuan dari berbagai riset tersebut saya integrasikan dalam proses pembelajaran berbasis kasus dan pengalaman nyata, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memakai teori secara konseptual, tetapi juga mampu melihat bagaimana konsep psikologi sosial bisa bekerja secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya percaya bahwa riset yang kontekstual dan terhubung dengan realitas sosial merupakan jembatan penting antara teori akademik dan perubahan sosial. Untuk lebih memahami bagaimana materi ini diterapkan dalam pembelajaran, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semangat ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang psikologi sosial. Seperti yang sudah saya bahas di pertemuan pertama tentang rancangan pembelajarannya seperti apa, di pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang persepsi sosial. Jadi ketika kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana sejarah psikologi sosial, kemudian kita membahas tentang penelitian, hasil-hasil penelitian yang melandasi munculnya teori psikologi sosial. Sekarang kita akan membahas tentang yang namanya persepsi sosial. Oke, sekarang saya tanya dulu. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ada seorang nenek tua. Oke, nenek tua. Mungkin ada yang lain yang lihat berbeda. Saya nggak lihat nenek tua, Bu.
Saya sih lihatnya kayaknya wanita yang menoleh ke belakang, Bu. Oke, ada wanita yang menoleh ke belakang. Jadi ada yang dua persepsi yang berbeda ya. Ada yang melihat nenek tua, ada yang melihat wanita yang sedang menoleh ke belakang. Coba, mana sih yang wanita sedang menoleh ke belakang? Dari gambar yang mana coba? Saya lihatnya nenek tua yang satunya. Coba, yang wanita menoleh ke belakang, lihatnya bagian mana? Wanitanya itu dilihat dari mana? Ini apanya? Itu bagian apanya? Coba. Dilihat dari yang rambut, dari bagian hitam itu rambutnya, terus Oke. atasnya itu kayak topi gitu, Bu. Mhm. Terus bagian garis itu kayak rahangnya. Ini rambut. Terus Ya, kemudian ini itu hiasan kepala sepertinya, hiasan Bu. kepala. Terus kemudian apa? Itu kayaknya topi gitu, Bu. Ini topi. Terus apa lagi? Itu iya pakai baju, pakai shawl itu Oh, yang ini hitam-hitamnya. bajunya asalnya. Baik. Iya. Terus kemudian Terus kemudian itu ada bagian rahangnya, yaitu oh, bagian ini mukanya, Bu. rahang. Terus Iya. ya ini bulu mata. Baik. Itu tadi yang melihat sebagai seorang perempuan. Kalau yang nenek-nenek tadi lihatnya dari mana sih? Kok Saya kelihatan nenek-nenek? saya lihatnya udah kelihatan dari hidungnya itu hidungnya agak panjang. Terus Oh, ini ya terlihat seperti hidung. ya Baik. terus bawahnya ada mulut itu. Oke, ini Terus mulut. neneknya itu pakai kerudung sama pakai apa itu? Kayak baju bulu kalau nggak Yang salah. ini? Iya, itu baju bulunya Oke, yang baik. di bawah. Oke, kalau gitu kita akan pahami dulu tentang apa itu persepsi. Jadi persepsi sosial itu adalah proses bagaimana seseorang itu berusaha untuk bisa mengetahui dan memahami orang lain. Jadi persepsi sosial itu bagaimana proses kita untuk bisa memahami kenapa sih sahabat saya ini kok hari ini perilakunya seperti ini, kenapa sih pacar saya hari ini kok uring-uringan gitu misalkan, atau kenapa sih orang tua saya kok sukanya nyuruh-nyuruh saya, ngatur-ngatur saya gitu. Padahal kalau yang ibu nyuruh, yang ayah misalkan kenapa kalau yang ayah itu memanjakan. Nah, itu kita mencoba untuk memahami perilaku dari seseorang itu seperti apa gitu. Itu adalah yang namanya persepsi. Jadi kita mencoba mengetahui, menginterpretasi, mengevaluasi tentang sifat-sifatnya, kualitas dan keadaan orang itu, kemudian sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang dipersepsi itu seperti apa gitu. Misalkan kita dari jauh melihat ada teman kita lagi datang terburu-buru gitu ya, lari-lari, kemudian bukunya jatuh terus setelah itu dia duduk, setelah duduk dia telepon sambil sambil marah-marah gitu misalkan. Nah, dari jauh kita melihat, maka kita mencoba memahami, kenapa ya teman saya hari ini kok kayaknya keburu-buru banget, dan sepertinya ada sesuatu yang berhubungan dengan orang yang ditelepon. Nah, itu adalah yang namanya persepsi. Kita berusaha untuk memahami kenapa dia berperilaku seperti itu gitu. Dari sini bisa dimengerti tentang persepsi? Bisa ya. Baik, selanjutnya untuk bisa mempersepsi, maka kita harus memperhatikan aspek-aspek dalam persepsi itu. Ada yang namanya komunikasi nonverbal, ada yang namanya atribusi, dan ada yang namanya karakteristik pembentukan kesan. Kenapa kita harus memperhatikan aspek-aspek ini? Karena dalam sebuah persepsi, untuk kita bisa mengevaluasi, kita harus memperhatikan perilaku dari orang itu. Betul? Betul. Misalkan saya lagi gini. Kira-kira apa bahasa nonverbal yang nampak yang bisa kalian persepsikan? Dan saya gini. Apa? Mungkin sedang berpikir gitu, Iya. pikirkan sesuatu. Oke. Nah, ini. Jadi dia memperhatikan aspek dari komunikasi nonverbal, dari bahasa tubuh saya. Bagaimana saya seolah-olah seperti sedang memikirkan sesuatu. Nah, ini makanya sebelum kita mengambil kesimpulan dari kenapa alasan orang itu berperilaku seperti itu, kita harus pahami dulu aspek-aspeknya. Salah satunya ada komunikasi nonverbal, ada atribusi, ada karakteristik pembentukan kesan. Nah, ini
Komunikasi itu tidak hanya verbal, tidak hanya melalui ucapan saja, tapi juga bisa melalui bahasa tubuh, bisa melalui ekspresi wajah, bisa melalui sentuhan, ya. Dijewet aja, kalau yang jewet itu musuh sama yang jewet pacar, beda bahasa yang diartikan. Benar atau tidak? Benar. Kalau yang jewet pacar atau temannya, dikiranya bercanda. Tapi kalau yang jahit musuhnya, langsung bales gitu. Iya. Nah ini karena apa? Bahasa nonverbal, komunikasi nonverbal itu juga menjadi aspek utama dalam sebuah persepsi. Kalau kita lihat gambar di sini, kalian bisa paham nggak itu kira-kira ini gambar apa? Sedang apa? Kalau yang ini apa? Takut ya, misal ya. Terus kemudian yang ini jijik. Kalau yang ini terkejut ya. Yang ini bahagia, sedih. Jadi kalau kita melihat misalkan teman lagi mengernyitkan kening seperti ini, itu terlihat seperti orang yang sedih. Maka itu salah satu cara untuk kita bisa memahami dari perilaku orang lain. Kita bisa memahami kenapa orang itu sedang bersedih. Itu yang paling pertama kita pahami dulu komunikasi nonverbalnya. Seperti itu ya. Kemudian ini tatapan. Selain komunikasi nonverbal dengan ekspresi wajah, juga bisa melalui yang namanya tatapan. Coba kalau kalian melihat gambar yang di atas, apa yang kalian rasakan dengan gambar yang di atas ini tatapannya? Kemesraan, ada yang menjawab kemesraan. Apalagi? Kasih sayang. Oke. Nah, kalau tatapan yang bawah ini gimana? Oh, tatapan mengintimidasi. Ya, jelas ya. Jadi berbeda. Maka bahasa tubuh, kontak mata, ekspresi wajah itu menjadi hal yang penting dalam proses kita untuk bisa memahami perilaku orang lain atau berpersepsi seperti itu. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan mungkin? Belum, kita lanjut dulu ya ke yang namanya aspek selanjutnya, yaitu atribusi. Baik, kalau gitu kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan aspek kedua dalam persepsi, atribusi. Apa itu atribusi? Atribusi adalah memahami penyebab perilaku orang lain, bagaimana orang itu bisa mendeskripsikan atau bisa menjelaskan tentang perilaku orang lain itu. Jadi atribusi itu salah satu proses kita memahami perilaku orang lain. Menurut Heidegger, setiap individu pada dasarnya adalah seorang ilmuwan semu. Setiap manusia ini adalah ilmuwan semu. Karena apa? Dia akan mencoba untuk memahami antara satu dengan yang lain. Memahami perilakunya. Kenapa si A begini, kenapa si B begitu gitu ya. Yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada penjelasan yang masuk akal. Oh, ternyata si A ini tadi marah sama saya karena dia sedang salah paham, misalkan kayak gitu. Oh, ternyata si A tadi lari-lari masuk kantor fakultas karena dia sedang ngurus penilaian misalkan yang waktunya sudah mepet. Nah, itu. Ini adalah proses atribusi. Nah, atribusi ini akan membawa kita pada pemahaman kenapa orang itu bisa mengambil tindakan seperti itu, alasan dari perilaku seseorang. Dalam atribusi itu ada dua fokus perhatian yang akan kita memahami penyebabnya, yaitu apakah penyebab perilaku itu karena dirinya sendiri atau penyebab perilaku itu karena orang lain atau di luar dari dirinya. Maka atribusi fokus pada dua hal, yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Nah, untuk bisa kita memutuskan bahwa ternyata perilaku itu karena dirinya atau ternyata perilaku itu karena di luar dari dirinya, kita harus memahami tiga hal dalam atribusi internal atau eksternal itu. Kita harus perhatikan dulu konsensus, konsistensi, dan juga distingsinya.
Jadi kalau kita mau mengambil keputusan, oh ternyata dia itu marah-marah karena dia pemarah misalkan. Itu berarti kan atribusi internal karena dirinya. Atau oh ternyata dia itu marah-marah karena dia tadi dimarahin, atau karena dia tadi disenggol gitu ya, atau ada pemicunya, dia marah-marah karena misalkan ada dosen gitu ya, ada dosen marah-marah, oh ternyata dosen itu marah-marah karena dosen itu pemarah misalkan. Atau oh ternyata ada dosen marah-marah karena mahasiswanya tidak mengerjakan nilai. Nah itu berbeda. Yang kalau marah-marah karena dirinya pemarah itu berarti atribusi. Iya, kalau dosen itu marah-marah karena ternyata mahasiswanya nggak ngerjakan nilai berarti atribusi eksternal. Nah, untuk bisa memahami apakah atribusi itu internal atau eksternal, kita harus pahami dulu derajat dari tiga hal ini, yaitu konsensus, konsistensi, dan distingsi. Kalau konsensusnya tinggi dan konsistensi tinggi, distingsi juga tinggi, maka atribusinya eksternal. Sedangkan kalau konsensusnya rendah, konsistensi tinggi, distingsi rendah, maka atribusinya internal. Tapi kalau campuran tidak sesuai dengan rumus yang atas, maka bisa dikatakan terkadang karena dirinya, terkadang karena orang lain, seperti ini. Oke, baik. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke, ada yang bertanya, silakan. Berarti kalau kita mau mengambil kesimpulan atau persepsi dari seseorang, itu berarti kita harus melihat atribusi yang dimiliki orang tersebut ya Bu. Iya, benar. Terima kasih atas jawabannya, saya akan jelaskan ya. Jadi tadi temannya bertanya, apakah kalau kita mau melakukan persepsi, kita harus pahami dulu atribusinya. Atribusinya apakah itu internal atau eksternal? Benar sekali gitu. Karena kalau kita mau memahami sifat-sifat orang, misalkan apakah orang ini adalah orang yang pemarah atau tidak, itu kita harus lihat. Misalkan kita ketemu, misalkan ada saya gitu ya, dosen, hari pertama masuk gitu, saya masuk, kemudian setelah saya melakukan proses pembelajaran, terus ada anak-anak yang tidak memperhatikan gitu, kemudian saya menegur gitu, misalkan saya menegur, kok kamu nggak memperhatikan dan sebagainya. Nah itu kita harus pahami dulu alasan kenapa dosen itu menegur, karena memang dia dia itu orangnya pemarah gitu ya, atau gimana, atau mungkin karena memang si mahasiswanya ini yang terlihat tidak memperhatikan. Begitu juga misalkan ada teman kita gitu ya, biasanya teman kita itu ramah sekali gitu, ramah sekali. Terus waktu itu dia duduk sendirian di kelas, terus kita nyapa, piye rek kabarmu, disenggol gini misalkan ya. Terus kemudian dia, ya bos jangan ganggu-ganggu gitu. Nah terus kita langsung gini, gak enak ini diajak bercanda, misalkan kita langsung mempersepsikan itu tidak boleh. Kita harus memahami dulu kenapa teman kita itu terlihat kayak marah kepada kita. Apakah teman kita itu memang sedang ada masalah, atau memang dasarnya dia tidak suka diganggu ketika sendirian. Nah itu, jadi kita sebelum kita melakukan persepsi pada perilaku orang lain, maka kita harus perhatikan dulu atribusinya gitu, penyebab dari kenapa perilaku itu terjadi. Bisa dimengerti ya? Oke, sudah bisa dipahami untuk materi hari ini? Bisa, baik. Kalau gitu saya akan mengirimkan soal ya, tes dalam bentuk Gform. Silakan dibuka, saya kirimkan lewat grup. Silakan HP-nya dibuka grupnya, saya kirimkan. Kemudian saya beri waktu hanya 3 menit untuk menjawab tes-tes yang ada di Gform tersebut. Silakan, saya kirim. Oke, 3 menit sudah berlangsung. Sudah dijawab semuanya? Oke, ini saya sudah buka jawaban dari teman-teman di sini ya. Saya buka jawabannya. Baik, untuk pertanyaan pertama,
Apakah gerakan tubuh juga merupakan sebuah komunikasi? Ternyata semuanya bisa menjawab dengan benar. Sebuah komunikasi atau tidak gerakan tubuh? Iya. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, penyebab perilaku orang lain disebut dengan atribusi. Apakah benar bahwa memahami penyebab perilaku orang lain disebut dengan atribusi? Benar, alhamdulillah semuanya jawab di satu, benar. Kemudian ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk memutuskan perilaku itu atribusi internal atau eksternal. Benar atau tidak? Oke, apa aja tadi? Konsensus, konsistensi, dan distingsi. Oke, good, benar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, komunikasi bisa berupa verbal dan juga nonverbal. Ternyata jawabannya benar. Yang terakhir, salah satu aspek dalam persepsi adalah memahami alasan dibalik perilaku orang lain, yakni atribusi. Dan banyak yang menjawab dengan benar. Oke, dari evaluasi ini saya rasa kalian sudah bisa memahami ya bagaimana persepsi itu. Oke, perkuliahan ini sebelum saya tutup, saya mau melakukan absensi dulu. Gitu. Absensinya silakan dibuka siakatnya, absensi melalui barcode. Nah, ini silakan bisa absensi langsung melalui HP. Sudah? Terima kasih. Dari hasil absensi ini ada Maria Ulfa Madani, nggak hadir, benar? Nggak ada ya anaknya? Oke, baik. Maria Ulfa Madani nggak hadir hari ini. Nanti mungkin bisa teman-temannya memberikan informasi ya untuk melakukan WA pada saya, tidak masuk karena izin atau apa gitu ya. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan juga bisa membawa kita untuk lebih memahami tentang perilaku sosial. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video pernyataan diri dosen atau PDD ini sebagai bagian dari pelaksanaan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya berharap pemaparan ini dapat memberi gambaran utuh tentang bagaimana saya menjalankan peran sebagai pendidik sekaligus menunjukkan langkah-langkah nyata dalam membangun kualitas pengajaran yang bermakna dan berkelanjutan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini, khususnya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi atau Dirjen Dikti-Ristek, Universitas Wijaya Putra, Fakultas Psikologi Universitas Wijaya Putra, Program Studi Psikologi Universitas Wijaya Putra, para rekan sejawat dan seluruh mahasiswa yang selalu memberi semangat serta makna dalam setiap proses pembelajaran saya. Semoga proses ini menjadi salah satu pijakan untuk terus tumbuh dan berkontribusi menuju profesionalisme yang tidak hanya diakui tetapi juga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.